Wa fiha lan ing dalam tahun ketiga dari hijrah. Wa fiha lan ing dalam tahun ketiga dari hijrah. Wulida dilahirkan Al Hasan bin Ali. Sopo Sayyidina Hasan bin Ali putranya Sayyidina Ali. Berarti cucu Nabi. Wa fiha lan ing dalam tahun ketiga Hijriah. Wa fiha lan ing dalam tahun ketiga Hijriah hurrimat diharamkan. Al khamru apa khamr? Al khamru apa khamr tahriman kalawan haram. Tahriman kalawan haram qat'iyan secara mutlak. Kenapa? Karena lidororiha, karena bahayanya khamr. Lidororiha, karena bahayanya khamr fil aqli ing dalam akal. Fil aqli ing dalam akal wal jismi lan tubuh atau badan. Wal jismi lan tubuh atau badan wal mali dan harta. Wal mali dan harta. Wa kanat lan ono apa khamr. Wa kanat lan ono apa khamr ghaira muharramat. Ghaira muharramatin itu tidak diharamkan. Silakan yang tidur bisa dibangunkan karena setelah ini cek makna kitab. Ghaira muharramatin itu tidak diharamkan fi awalil islami ing dalam awalnya Islam. Ghaira muharramatin itu tidak diharamkan fi awalil islami ing dalam awalnya Islam. Kemudian summa hurrimat mongko nuli diharamkan apa khamr. Summa hurrimat mongko nuli diharamkan apa khamr. Tadrijan kalawan sedikit demi sedikit. Kenapa? Lima habbatil arabi, karena senengnya orang Arab. Karena senengnya orang Arab laha maring khamr. Laha maring khamr wa su'ubati tarkiha lan sulit ninggalnu khamr. Lan sulit meninggalkan khamr. Yes. Sekilas penjelasannya juga termasuk sebuah peristiwa di tahun ketiga Hijriah ini adalah dilahirkannya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini putranya Sayyidina Ali atau Siti Fatimah. Berarti Sayyidina Hasan ini adalah cucu Nabi. Kalau sekarang ada namanya Hasan itu adalah tafaulan dan tabarukan. Biar karakternya, akhlaknya seperti Sayyidina Hasan. Nah, paham ya? Jadi nama itu harus nama yang baik, nama yang pernah dipakai oleh para ulama dan orang-orang soleh. Siapa namanya? Hasan, bagus namanya. Siapa namanya? Wahyu, bagus, mendapat wahyu terus. Namanya Abdul Rashid, bagus. Bagus semua. Juga pada tahun ketiga Hijriah ini diharamkan yang namanya khamr. Tidak ada peluang tentang kebolehan khamr, entah sedikit maupun banyak. Entah dengan alasan, Ustaz, saya itu kalau minum khamr bukan mabuk, tapi dengan sebab minum khamr bisa sehat, tubuh hangat, terus juga semangat untuk ibadah. Nah, seperti kemarin saya ngajar di Ma'had UIN Sunan Ampel seperti itu ya. Jadi keharaman khamr itu secara qat'i, tidak ada ruang, tidak ada peluang, tidak ada
itu tentang kebolehan, entah sedikit maupun banyak, entah ketepatan pada waktu itu memabukkan atau tidak. Sudah jelas, Al-Qur'annya jelas, hadisnya jelas. Cuman di awal-awal Islam khamr itu nggak diharamkan. Kenapa kok nggak diharamkan? Ya, kenapa kok nggak diharamkan? Karena pada waktu itu orang Arab hobinya minum khamr. Seandainya Islam masih baru langsung mengharamkan khamr, maka pada waktu itu dakwahnya Al-Quran, dakwahnya Islam, dakwah Nabi ini sulit untuk diterima. Jadi sementara secara tadrijian, apa tadrijian? Sedikit demi sedikit atau bertahap dulu. Islam masih baru, nggak apa-apa, silakan minum khamr. Nabi hijrah dapat 1 tahun, khamr masih belum ada larangan khamr. Dapat 2 tahun, belum ada larangan khamr. Baru tahun ketiga dari hijriah, khamr diharamkan. Kalau seandainya tadi Islam masih baru, belum dapat 1 tahun sudah diharamkan, maka sulit Islam pada waktu itu diterima. Maka secara tadrijian, apa tadrijian? Yaitu secara bertahap atau secara sedikit demi sedikit. Nah, itu termasuk penjelasannya. Karena alasannya limahabbatil Arabi, karena hobinya orang Arab pada waktu itu hobinya minum khamr dan juga sulit meninggalkan. Sekarang bukan cuma khamr, setiap sesuatu yang memabukkan. Paham ya? Bukan cuma khamr, tapi semua jenis yang memabukkan sedikit maupun banyak. Kenapa? Karena khamr ini secara penelitian medis minal atibba wal fuqaha wal mutakallimin, secara medis, secara ulama fikih dan ahli takallum, khamr ini bisa merusak pada akal. Paham ya? Bisa merusak pada akal. Bahkan tadi dijelaskan bisa menghancurkan akal, terus bisa menghancurkan harta dan juga bisa menghancurkan tubuh. Nah, itu adalah khamr ini. Lidororiha fil akli, karena khamr itu membahayakan pada akal. Dikatakan al-khamru miftahu kulli syarrin. Khamr itu adalah kunci dari semua jenis kejelekan. Terjadi yang namanya pembunuhan. Itu kebanyakan karena nggak sadar. Kok nggak sadar? Karena minum khamr. Terjadi yang namanya perampokan, pencurian, pemerkosaan, semuanya itu karena antara lain sumbernya adalah karena miras, minum minuman keras. Maka dikatakan, kemarin saya ngajar, al-khamru itu miftahu kulli syarrin. Khamr itu adalah kunci dari semua kejelekan. Terjadi pembunuhan, perampokan, pemerkosaan atau yang lain itu gara-gara sudah nggak sadar. Anak menghamil ibunya dan seterusnya, naudzubillah. Itu antara lain karena nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Karena minum minuman keras. Sudah jelas ya? Tinggal sedikit.